ikon pada uang Rp5.000 ini? Jawabannya adalah Danau Kelimutu, danau indah di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Danau Kelimutu terletak di Gunung Kelimutu, Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Gunung yang masih terhitung aktif hingga sekarang ini tercatat pernah meletus dahsyat mengeluarkan lava hitam dan letusan pada 1830 silam. Tahun 1869 hingga 1870, letusannya disertai aliran lahar dan letusan terakhir terjadi pada 1968. Berdasarkan jenis erupsinya, Gunung Kelimutu dapat mengeluarkan lava, gas, serta debu vulkanik. Nama Kelimutu sendiri merupakan penggabungan kata keli dan mutu. Keli berarti gunung, sedangkan mutu berarti mendidih. Arti nama ini menandakan jika gunung dapat melahirkan kekuatan yang sangat dahsyat saat terjadi ledakan. Gunung ini terkenal dengan danau 3 warna atau danau triwarna berbeda, yaitu merah, biru, dan putih. Tetapi uniknya, warna-warna ini selalu berubah seiring dengan perjalanan waktu. Lalu apa yang membuat Danau Kelimutu ini dapat berubah warna tanpa waktu yang pasti? Benarkah mitos tentang danau ini saat perubahan warna terjadi berkaitan dengan bencana alam dan sebagainya? Lalu benarkah danau ini banyak menyimpan cerita misteri? Luas ketiga danau ini sekitar 1.051.000 meter persegi dengan volume air 1.200 juta meter kubik. Batas antar danau adalah dinding batu sempit yang mudah longsor. Dinding ini sangat terjal, mencapai kemiringan 70 derajat dengan ketinggian dinding danau berkisar antara 50 sampai 150 meter. Hampir seabad lalu, yaitu 1915, peneliti asal Belanda yang juga diyakini keturunan salah satu suku di Kelimutu, suku Lio, bernama Van Zuchtelen, menemukan danau ini. Keindahan yang makin dikenal luas setelah Yai Bouwman melukiskannya dalam tulisannya pada 1929. Sejak saat itu, banyak wisatawan yang datang mengunjungi danau ini. Dan sejak 26 Februari 1992, kawasan Kelimutu ditetapkan menjadi kawasan konservasi alam nasional. Ketiga danau ini juga memiliki cerita rakyat tersendiri. Kisahnya dimulai di puncak Gunung Kelimutu yang disebut Buaria, sebutan untuk hutan lebat yang selalu berawan. Konon, di sini bermukim Konde Ratu bersama rakyatnya. Terdapat 2 tokoh yang sangat disegani. Pertama adalah Atapolo, si tukang sihir jahat dan kejam, serta suka memangsa manusia. Kedua ada Atambupu yang dihormati karena sifatnya yang berbelas kasih, serta memiliki penangkal sihir Atapolo. Walaupun memiliki kekuatan gaib tinggi yang berlawanan, keduanya berteman baik dan tunduk kepada Konde Ratu. Pada suatu hari, Atambupu didatangi oleh sepasang anak yatim piatu yang memohon perlindungan. Karena belas kasih, Atambupu pun menampung mereka dengan syarat tidak boleh meninggalkan area ladang karena khawatir akan dimangsa Atapolo. Namun Atapolo telah mencium kehadiran anak-anak ini saat berkunjung ke ladang Atambupu. Segala cara dilakukan Atambupu untuk melindungi anak-anak ini. Salah satunya dengan meminta Atapolo untuk kembali setelah anak-anak ini remaja, karena daging mereka akan sangat nikmat saat remaja. Atapolo pun menurutinya. Berjalannya waktu, mereka beranjak remaja atau menjadi Ko'ofai, sebutan untuk gadis muda, dan Nuamuri, sebutan untuk pemuda laki-laki. Mereka memohon untuk mencari tempat persembunyian agar terhindar dari Atapolo. Saat mereka berhasil kabur dan menemukan goa untuk berlindung, Atapolo murka pada Atambupu karena merasa dikhianati. Kemurkaan ini berubah pertarungan hebat hingga menimbulkan gempa bumi dan kebakaran besar. Namun, Atambupu yang sudah tua tak sanggup lagi meladeni Atapolo dengan ilmunya. Atambupu pun memutuskan untuk raib ke perut bumi. Ini membuat Atapolo murka. Tak lama, Atapolo mencium persembunyian 2 remaja yang dicarinya. Di tengah keberingasan Atapolo yang keterlaluan, ia harus tewas ditelan bumi. Kedua remaja ini pun menjadi korban. Goa tempat persembunyian Ko'ofai dan Nuamuri runtuh akibat gempa dan menguburkan keduanya.
Beberapa saat setelah kejadian di tempat Atambupu raib ke perut bumi, timbul danau berwarna biru. Di tempat Atapolo tewas, terbentuk danau berwarna merah darah yang selalu bergolak. Sedangkan di tempat persembunyian Ko'ofai dan Nuwamuri terbentuk danau dengan warna air hijau. Ketiga Tiwu atau danau ini diberi nama sesuai dengan sejarah terbentuknya, yaitu Tiwu Atapolo dipercaya sebagai danau tempat berkumpulnya arwah-arwah para tukang sihir atau orang jahat yang meninggal. Tiwu Nuwamuri Ko'ofai dipercaya sebagai danau tempat berkumpulnya arwah muda-mudi yang meninggal. Dan Tiwu Atambupu dipercaya sebagai danau tempat berkumpulnya arwah-arwah para tetua yang sudah meninggal. Hingga kini masyarakat percaya bahwa siapapun yang meninggal, maka rohnya akan berkumpul di tiga danau ini. Sesuai kepercayaan penduduk setempat, saat danau ini berubah warna, maka mereka harus melakukan tradisi berupa pemberian sesajen bagi arwah-arwah yang telah meninggal. Biasanya akan diadakan festival Patika, dalam bahasa setempat berarti makan. Prosesi Patika dilaksanakan di lapangan yang berada sebelum Tugu Puncak Kelimutu. Prosesi diawali dengan tarian adat yaitu tari gawi yang dipimpin oleh ketua adat setempat. Dilanjutkan dengan prosesi peletakan sesajen untuk leluhur. Perubahan warna pada danau ini tidak serta-merta langsung berubah, melainkan melalui proses, seperti hanya segumpal warna yang berbeda di tengah danau, lalu melebar ke seluruh danau. Perubahan ini hanya dialami oleh satu danau dalam setiap waktu. Tercatat, sejak 1915, ketiga danau ini mengalami beberapa kali perubahan warna dengan jumlah yang bervariasi antara 17 hingga 44 kali. Data di Taman Nasional Kelimutu menyebutkan, sejak 1915 sampai 2011, tercatat Tiwu Atapolo dengan luas 4 hektar dan kedalaman 64 meter sudah 44 kali mengalami perubahan warna. Tiwu Nuwamuri Ko'ofai yang memiliki luas 5,5 hektar dengan kedalaman 127 meter mengalami perubahan warna sebanyak 25 kali. Sementara Tiwu Atambupu dengan luas 4,5 hektar dan kedalaman 67 meter mengalami 16 kali perubahan warna. Berikut rincian perubahan warna danau berdasarkan tahun. Saat ditemukan pada 1915, Schuckstellen melihat Tiwu Atapolo berwarna merah darah, Tiwu Nuwamuri Ko'ofai berwarna hijau zamrud, sedangkan Tiwu Atambupu berwarna putih. April 1996, ketiga danau berwarna sama, yaitu hijau. Tiwu Atapolo berwarna hijau, Tiwu Nuwamuri Ko'ofai berwarna hijau muda, dan Tiwu Atambupu berwarna hijau tua. Tahun 2008, Tiwu Atambupu berubah warna dari coklat menjadi putih susu. Akhir tahun 2008, danau ini menjadi satu warna, yaitu hijau muda. Pertengahan Juli 2010, Tiwu Nuwamuri Ko'ofai berwarna hijau muda kebiruan, Tiwu Atapolo berwarna hijau, Tiwu Atambupu berwarna hijau lumut kehitaman. 2013, Tiwu Nuwamuri Ko'ofai berubah warna dari merah hati menjadi hijau muda hingga saat ini. Agustus 2014, air danau Tiwu Atapolo berubah menjadi warna hitam. Setahun kemudian, Agustus 2015, warna air Tiwu Atapolo berubah menjadi warna hijau toska. April 2016, Tiwu Atapolo berubah warna dari hijau tua menjadi merah tua. Sementara Tiwu Nuwamuri Ko'ofai dan Atambupu tetap hijau dan putih susu. September 2016, saat tim on the spot berkesempatan mengunjungi Danau Kelimutu, Tiwu Atapolo baru saja mengalami perubahan dari hijau lumut menjadi hijau toska. Tiwu Nuwamuri Ko'ofai masih dengan warna hijau muda, sedangkan Tiwu Atambupu berubah dari putih menjadi hijau tua.
Dr. Gregory Pasternak dari University of California dalam penelitiannya pada 1992 yang dipublikasikan di Taman Nasional Kelimutu menyebutkan oksigen adalah penentu paling penting dari perubahan warna danau. Ketika air danau kekurangan oksigen, maka air terlihat hijau. Sementara ketika air kaya akan kandungan oksigen, akan terlihat merah tua dan hitam. Selain itu, gas alami lain dan juga mineral memainkan peran subordinasi juga seperti sulfur. Dengan perubahan aktivitas vulkanik oksigen dan gas lainnya, aliran berbeda dan warna air bisa berubah. Tiwa Atapolo adalah perantara kawah asam garam yang sering mengalami perubahan warna yang mungkin akibat dari perubahan oksidasi air danau. Tiwunua Koofai adalah kawah air dingin asam garam yang mengandung senyawa sulfur yang eksotik, sedangkan Tiwa Atambupu adalah kawah asam sulfat. Tiwa Atambupu berwarna hijau tua karena diduga merupakan refleksi warna tumbuh-tumbuhan cemara gunung yang banyak ditemukan di sekitar bibir kawah. Di saat tertentu, warna akan berubah menjadi coklat kemerahan, sebagaimana warna daun kering cemara gunung yang mengapung di permukaan kawah. Masyarakat sekitar percaya perubahan warna Danau Kelimutu bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan juga sebagai pertanda awal terjadinya suatu peristiwa besar. Masyarakat etnik Lio di daerah Kelimutu meyakini kawasan Kelimutu sebagai tempat yang sangat sakral, yakni kampung arwah leluhur mereka. Itu sebabnya mereka yang berkunjung ke daerah tersebut dilarang berbicara sembarangan. Lalu bagaimana masyarakat suku Lio menjalani keyakinan mereka terhadap Danau Kelimutu yang diyakini sempat meramalkan bencana di Indonesia? Mereka juga percaya bahwa mereka dapat saja melihat beberapa roh orang yang berjalan menuju danau, pertanda ajal akan menjemput. Benarkah demikian? Simak lanjutan informasi selengkapnya esok di jam yang sama hanya di On The Spot. Mungkin Anda sering mendengar banyaknya tim pemburu hantu di berbagai negara. Namun Anda pasti lebih penasaran dengan hasil yang mereka dapatkan. Setelah ini, On The Spot akan membagikan kisahnya pada Anda. Jangan kemana-mana ya.